Jika tegangan PLN hilang, tiba-tiba hilang atau mati, maka apa yang terjadi? 3, 2, 1. Nah, baru deh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Teknik Listrik. Di video kali ini saya akan membahas tentang rangkaian ATS atau rangkaian Automatic Transfer Switch, yang dimana ini adalah rangkaian ATS untuk tahap ketiga. Bagi yang belum nonton untuk tahap-tahap sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya. Ada 2 tahap yang sudah saya share. Nah, sekarang saya share untuk yang tahap ketiga, yaitu dengan menggunakan 2 buah relay dan 1 buah relay timer atau time delay relay. Relay timer ini saya menggunakan relay timer yang on delay. Bagi yang belum nonton, untuk cara kerja relay timer on delay sudah saya share ya di video sebelumnya, silahkan disimak. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan untuk cara pemasangan kabelnya kayak gimana, dan untuk cara kerja dari rangkaian ini kayak gimana. Jadi di sini saya menggunakan 2 buah relay dan 1 buah TDR atau relay timer, dan ini ada MCB PLN dan ini MCB genset, dan ini terminal blok yang menuju ke instalasi rumah. Jadi perlu diingatkan ya, untuk relay ini atau untuk rangkaian ini dikhususkan untuk instalasi rumah, jangan untuk yang lain lagi ya, khusus untuk instalasi rumah. Oke, jadi ini adalah relay PLN dan ini TDR ini nanti untuk menjalankan relay PLN ini. Dan untuk genset ada relaynya, yaitu yang ini. Nah, untuk cara pemasangan kabelnya gimana? Lihat, untuk yang pertama, jadi teman-teman jika pengen untuk praktik ya, jika pengen praktik langsung silahkan ditonton dari awal, jangan sampai terlewatkan, nanti bisa salah rangkaiannya jika di skip-skip gitu. Oke? Nah, sekarang saya mulai. Jadi untuk yang pertama, untuk pemasangan kabelnya itu dari MCB masuknya ke relay timer langsung nih, yaitu yang nomor 2. Dan dari netral masuk ke nomor 7, yang relay timer. Ini adalah relay timer AC atau yang 220 volt. Sama relay ini juga sama, relay genset dan PLN memakai 220 volt AC. Jadi jika pemasangan untuk fasa dan netralnya ini bisa kebalik ya, bisa di 2 dan 7 atau bisa di 7 dan 2 untuk fasa dan netralnya. Silahkan bisa dibulak-balik. Oke, jadi yang pertama dari MCB masuk ke nomor 2 untuk yang pasanya ya. Terus untuk yang netralnya yang warna biru ini dari PLN masuk langsung ke nomor 7. Setelah itu, lihat, pasangkan jumperkan dari nomor 2 ke 1. Bisa langsung dari MCB ya. MCB ngambil kabel lagi masuk ke 1, atau dari 2 ini langsung dijemperin ke 1, silakan. Terserah teman-teman, tergantung kondisi panelnya. Untuk selanjutnya, dari nomor 3 masuk ke nomor 7. Nah, ini kenapa harus dari nomor 3? Karena ini adalah fungsinya untuk mendelay relay ini. Jadi ketika nanti sesuai settingnya si relay ini, atau saya setting sekitar 5 detik, setelah 5 detik nanti untuk relaynya yang PL ini akan bekerja. Nah, fungsinya buat apa? Kegunaannya buat apa? Nanti saya akan jelaskan ya secara detail. Sekarang lanjutkan dulu untuk pemasangan kabelnya. Nah, ini untuk pemasangan kabel dari nomor 3 ke 7 ini harus di NO ya. Jadi nomor 3 ini adalah NO. Jadi dari nomor 1 ke 3 dan ke 7. Jadi ketika relay timer ini nanti bekerja, maka 1 dan 3 ini akan tersambung. Jadi untuk kondisi awalnya itu yang tersambungnya itu yaitu di 1 dan 4. Dan ketika relay timer ini bekerja sesuai setting waktu, maka si 1 dan 3 ini akan tersambung. Oke, lanjut lagi. Dari nomor 3 masuk ke nomor 7. Sekarang selanjutnya untuk netral langsung ke nomor 2. Nah, sama ya. 2 dan 7 ini adalah koil. Lihat, untuk yang relay PLN ini saya balik nih. Pasanya di nomor 7, netralnya di nomor 2. Sedangkan yang relay timer ini pasanya di 2, netral dan 7. Ini tidak apa-apa ya, silahkan bebas bisa dibulak-balik karena ini adalah relay AC. Oke. Untuk selanjutnya, pasangkan dari MCB bisa
atau dari nomor 1 atau dari nomor 2 juga bisa, silakan. Saya ngambilnya dari MCB, langsung masuk ke nomor 8. Kenapa saya ngambilnya dari MCB? Lihat, karena nanti untuk yang nomor 8 ini, yang common ini, yaitu untuk beban ke instalasi rumah. Oke, saya jelaskan nanti. Saya pasang dulu untuk pemasangan kabelnya. Untuk selanjutnya dari nomor 6 masuk ke fasa instalasi rumah. Selanjutnya dari nomor 2 masuk ke nomor 1. Kenapa dijemperin? Nanti saya jelaskan. Dari nomor 3 masuk ke instalasi rumah atau netralnya masuk ke instalasi rumah. Oke, sekarang saya jelaskan. Jadi kenapa saya pasangkan dari NO semua nih? Fasa ke NO, netral ke NO juga, yaitu yang 6 dan nomor 3. Oke, jadi gini ya. Jadi ketika relay PLN ini nanti bekerja, maka yang satu ini kan common nih, 8 juga common. Di sini disambungkan fasa melalui MCB masuk ke 8, dari netral nomor 2 masuk ke 1. Nah, di sini ketika relaynya kerja, maka 1 dan 3 ini akan tersambung, 8 dan 6 ini akan tersambung, sehingga akan mengalirkan tegangan ke 3 dan 6. Sehingga 3 dan 6 ini akan mengalirkan ke instalasi rumah. Nah, terus saya kenapa ini harus dari MCB nih, yang 8 ini? Gak jumper aja gitu dari nomor 7 langsung ke 8. Gak boleh ya. Disarankan tidak boleh di jumper dari 7 ke 8. Karena apa? Karena si nomor 8 ini, yang common ini dikhususkan untuk beban instalasi rumah. Lihat, jadi yang menanggung beban instalasi rumah itu dikhususkan untuk relay PLN aja. Paham kan? Jika kita menjemperkan dari 7 ke 8, nanti untuk menanggung beban instalasi rumah itu relay PLN dan relay timer. Lihat, kenapa bisa jadi dua-duanya kalau misalnya dijemper dari 7 ini? Lihat, kan untuk menjalankan relay PLN ini kita melalui NO yang relay timer. Lihat, dari 1 ke 3, dari 3 masuk ke 7. Kalau ini dijemperkan, nanti instalasi rumah bebannya ditanggung oleh 2 relay ini. Tidak disarankan ya. Lebih baik hanya 1 relay aja yang dibebankannya, yaitu dari MCB masuk langsung ke nomor 8, dan dari nomor 8 keluaran nomor 6 ke instalasi rumah. Begitupun juga yang netral dijemperin dari 2 ke 1 langsung ke 3 dan ke instalasi rumah. Sehingga yang menanggung beban instalasi rumah itu yaitu khusus untuk relay PLN ini. Oke, untuk pemasangan yang dari PLN atau relay PLN dan timernya sudah selesai. Kita lanjut dulu ke gensetnya. Nanti saya jelaskan lagi untuk secara rinci untuk cara kerjanya dan saya simulasikan. Oke, untuk yang dari genset, lihat. Pertama kita pasangkan yaitu dari MCB untuk fasa genset ya, masuk ke nomor 8. Kenapa dari nomor 8? Nanti saya jelaskan lagi. Terus dari nomor 5 masuk ke nomor 2. Nah, ini juga beda nih. Ini kan dari 6 ya, nomor 5. Nah, kenapa ya? Pasti pada bertanya-tanya. Nanti saya jelaskan. Terus selanjutnya dari netral masuk ke nomor 7. Dari MCB masuk ke nomor 1. Dari 3 masuk ke instalasi rumah. Di sini ada penjemperan juga dari 7 masuk ke 8 dan dari 6 langsung ke instalasi rumah. Dan di sini ada pemasangan netral ke netral, fasa dan ke fasa, supaya nanti tujuannya outputnya yaitu sama, instalasi rumah. Oke, saya jelaskan yang di gensetnya nih. Nah, kenapa saya pasangkan dari MCB sini masuk ke nomor 8? Jangan sampai salah ya. Ini tuh harus ke nomor 8 karena ini adalah pengamannya. Pengaman supaya tidak terjadi bentrokan antara genset dan PLN. Dan ini juga outputnya nih yang nomor 5 harus di nomor 5, tidak boleh di nomor 6. Jadi nomor 5 ini adalah NC atau normally close. Normally close itu jadi dalam keadaan tidak aktif dia sudah tersambung 8 dan 5. Lihat, dari MCB masuk ke 85 dan masuk ke 2 dan ke 7 yaitu koilnya. Jadi jika relay timer ini bekerja dan mengerjakan si relay PLN ini, maka nanti yang tersambungnya yaitu 8 dan 6.
sehingga tidak mengalirkan tegangan dari MCB genset ke relay genset. Maka relay genset pun akan selalu mati ketika relay yang ini bekerja dan timer bekerja. Ini adalah sama dengan sistem interlock ya. Tidak boleh sampai salah untuk pemasangan kabelnya, yaitu harus ke 8 dan ke 5. Oke, di sini juga sama nih, lihat. Untuk kekamannya dari genset yaitu harus dari MCB. Jangan dari nomor 2 di jumper ke 1. Jadi pemasangannya sama, harus kayak relay yang PLN ya. Ini juga kan lihat dari MCB masuk ke 8. Nah, ini juga harus dari MCB masuk ke 1. Sehingga nanti ketika relay gensetnya bekerja, maka 1 dan 3 ini akan tersambung. Dan 86 ini akan tersambung ketika relay kerja ya. Sehingga mengalirkan tegangan 3 sama 6 masuk ke instalasi rumah. Jadi ketika PLN mati, akan otomatis supply ke instalasi rumah dari genset. Oke, langsung saya simulasikan ya. Untuk cara kerjanya kayak gimana dan fungsi dari TDR ini kayak gimana. Lihat. Oke, untuk yang pertama saya akan meng-on-kan dulu PLN. Untuk MCB-nya lihat, saya on-kan, genset juga saya on-kan dulu. Nah, untuk sekarang saya akan memberi tegangan ke sisi PLN, yaitu sekarang instalasi rumah masuk ke PLN. Lihat apa yang terjadi. 3, 2, 1. Nah, ketika PLN masuk, relay timernya bekerja dan mengaktifkan relay PLN, sehingga untuk tegangan instalasi rumah resmi dari PLN. Nah, tujuannya apa? Harus memakai relay timer ini, yaitu supaya untuk menunda waktu dulu ketika tegangan PLN masuk. Ketika tegangan PLN tiba-tiba masuk, dia tidak akan langsung meng-on-kan instalasi rumah, tetapi ditunda dulu waktunya sama si relay timer ini. Dan setelah relay timer ini bekerja sesuai waktu yang ditentukan, maka relay ini akan bekerja atau relay PLN akan bekerja, sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada elektronik. Nah, itu fungsi dari TDR ini ya, tapi khusus untuk yang di PLN. Nah, sekarang untuk genset. Sekarang saya akan meng-on-kan dulu untuk tegangan dari genset. Dan apa yang terjadi? Lihat 3, 2, 1. Oke, genset tegangannya sudah masuk. Genset tegangannya sudah masuk, akan tetapi ketika tegangan genset masuk, relay gensetnya tidak akan kerja. Nah, disinilah fungsi dari 8 dan 5. 8, 5 ini kan masih keadaan dalam kondisi kerja, atau si relay timernya dalam kondisi kerja. Maka dari itu, untuk 8 dan 5 ini tidak akan tersambung. Sekarang yang sambungnya yaitu 8 dan 6. Sehingga tegangan dari genset akan tertahan di 8. Dan 5-nya tidak akan mengalir tegangan karena relay timer bekerja, 8 dan 5 tidak tersambung. Nah, cara kerjanya kayak gimana yang genset? Lihat, jika tegangan PLN hilang, tiba-tiba hilang atau mati, maka apa yang terjadi? 3, 2, 1. Nah, baru deh sekarang tegangan instalasi rumah dari genset. Kenapa dari genset? Karena relay ini bekerja. Kenapa relay gensetnya bekerja? Lihat, dari MCB masuk ke 8, keluar ke 5. Nah, kenapa ini bisa jadi keluar ke 5? Karena relay timer ini kan mati, karena tidak ada tegangan dari PLN. Maka akan mengalir 8 ke 5, sehingga menjalankan relay genset ini. Lihat, relay genset ini kan 2 dan 7 koilnya, sehingga bekerja relay gensetnya. Dan dari 1 ini masuk ke nomor 3, dari 8 masuk ke 6, sehingga instalasi rumah tegangannya disuplai dari genset. Jadi gitu untuk cara kerjanya. Jadi ini tuh adalah pengamannya genset ini supaya tidak terjadi bentrok. Terjadi bentroknya kayak gimana? Jika kalau masuknya dari 6, maka ini kerja nanti. Relay PLN kerja, relay genset juga kerja. Nah, sekarang saya akan coba lagi. Ketika supply instalasi rumah dari genset, saya akan meng-on-kan dari PLN. Dan apa yang terjadi? Lihat, perhatikan baik-baik. 3, 2, 1.
Nah, ketika masuk tegangan, relay timer bekerja sesuai waktu dan meng-on-kan ke instalasi rumah, yaitu dari relay PLN. Dan relay genset pun akan mati. Kenapa relay genset ini mati? Kan relay timernya bekerja, lihat. Ketika relay timer bekerja, maka yang tersambung yaitu dari 8 dan 6. 8 dan 5-nya akan berubah menjadi open atau dalam keadaan tidak tersambung. Terus relay yang PLN ini bekerja sehingga mengalirkan tegangan masuk ke instalasi rumah. Sehingga instalasi rumah sekarang full dari PLN. Jadi pertanyaan lagi nih, kenapa yang relay genset ini tidak memakai timer? Karena dalam rangkaian ini dikhususkan untuk dalam keadaan emergensi atau supaya instalasi rumah ini terus mengalir, maka tidak apa-apa tidak memakai relay timer juga. Karena apa? Karena instalasi rumah dalam keadaan emergensi harus selalu nyala. Maka ketika ada perubahan ke genset, maka ini harus selalu menyala. Nanti untuk tahap selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pemasangan relay genset dengan timer juga. Oke, ini hanya menggunakan timer yang sisi PLN aja. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya atau ke tahap 4, saya akan mempraktikkan dulu untuk rangkaian ini secara praktik atau secara dengan alat yang aslinya. Jadi ditunggu aja ya untuk rangkaiannya. Oke. Jadi segini aja untuk rangkaian atau cara kerja dari ATS dengan menggunakan relay timer dan 2 buah relay. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditunggu untuk video saya selanjutnya, yaitu tentang prakteknya secara asli atau secara detail. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di share juga, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.